Shalom, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan berbagi inspirasi Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, di mana nyata Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca pada saat ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami aplikasikan di dalam langkah kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sukacita yang kita rasakan pada saat ini karena kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu bersukacita dan bersaksilah, yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, yang berbunyi, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang karena kita boleh berjumpa kembali dalam sukacita menghadap Tuhan, sebagaimana keyakinan kita bahwa Dialah yang empunya segala yang kita miliki, dan olehnya kita merasakan syukur. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita sudah berada pada masa di mana kisah kebangkitan Yesus Kristus dikanan kembali atau kita hayati sebagai masa Paskah. Tahun dan hari-hari kita sudah berada pada perenungan akan kebangkitan Yesus Kristus dalam menyelami karya penyelamatannya bagi saya dan bagi saudara-saudara. Dan semoga hati kita dengan penuh kesungguhan menghayati bahwa Dia sudah menjadi bagian bagi saya dalam rupa manusia memenuhi keselamatan dan karyanya yang abadi bagi dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang sudah kita perbuat dalam menyambut dan menghayati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita bersyukur atas anugerah itu? Ataukah kita masih mengharapkan ada pertolongan lain yang akan membantu menyelamatkan saudara-saudara? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah bersyukur atas anugerah yang Allah lakukan bagi saya dan saudara-saudara. Sejauh mana pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kita demi menebus dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita berada di dalam kisah Yesus yang rela berkorban demi menyelamatkan dosa-dosa umatnya, apakah kita juga bisa sanggup sama seperti Yesus yang rela berkorban demi menebus dosa saudara-saudara kita, dosa sama-sama kita yang ada di sekitar kita? Pasti kita mengatakan bahwa kenapa harus saya yang menanggung dosa sedangkan Dia yang berbuat? Pasti kita akan menjawab seperti itu. Tetapi perlu kita ingat bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah dosa manusia, kenapa saya harus menanggungnya. Tetapi Yesus Kristus malah memberi dirinya untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam perayaan Paskah ini, kita
juga ditangkap oleh orang Yahudi dan diperlakukan sama seperti yang terjadi pada guru mereka, pada Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, kejadian luar biasa yang dirasakan oleh Yohanes menggambarkan kejadian dahsyat yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Di tengah ketakutan mereka, di tengah kebimbangan mereka, di tengah keputusasaan mereka, di tengah ketidakberdayaan para murid, diubah oleh Allah menjadi damai yang luar biasa. Yesus mengubah ketakutan mereka itu menjadi damai sejahtera. Ketika kita melihat dalam kejadian nyata sekarang, saudara, bahwa ketakutan yang dialami oleh para murid tidak jauh berbeda dengan ketakutan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Papua, di mana mereka merasakan ketakutan yang luar biasa karena telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kriminal bersenjata. Mereka menembak orang yang tidak bersalah. Disinilah ketakutan yang sangat luar biasa saudara-saudara kita alami. Sama dengan situasi yang sedang kita alami pada saat ini, kita berada di dalam wabah virus corona. Kita berada di dalam fase ketakutan. Kita merasa takut, bahkan ada yang merasa putus asa menghadapi situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi kita harus yakin bahwa lewat peristiwa ini Tuhan akan mengubah ketakutan kita, Tuhan akan mengubah kebimbangan kita menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus dengan sapaan damai sejahtera menggambarkan suatu janji saat masih bersama dengan para murid-muridnya. Damai sejahtera memiliki arti penting seperti yang dicatat Yohanes bahwa karena dia telah mati dan bangkit, maka damai sejahtera ada bagi mereka, maka damai sejahtera ada bagi diri kita. Dan damai sejahtera itu mengubah ketakutan para murid menjadi sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera yang diucapkan Yesus mengubah kepanikan, keputusasaan para murid menjadi sukacita, dan dalam sukacita para murid bahwa Kristus telah bangkit menghantarkan para proses pengutusan mereka oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera yang diucapkan Yesus mengubah kepanikan dan keputusasaan para murid menjadi sukacita, dan dalam sukacita para murid bahwa Yesus telah bangkit mengantarkan pada proses pengutusan mereka oleh Yesus. Pengutusan para murid adalah bahwa supaya misi Kristus diteruskan bagi segala bangsa, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan oleh Roh Kudus yang diberikan Yesus Kristus menampukan mereka melakukan pekerjaan penyelamatan dalam Kristus Yesus. Oleh Roh Kudus akan mengubah ketakutan saya dan saudara serta ketakutan gereja dimanapun berada menjadi suatu keberanian menjalankan misi besar Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, bersukacitalah bahwasanya Allah Sang Penyelamat yang bangkit itu telah mengubah hidup kita dari ketakutan menjadi suatu harapan besar bahwa oleh Roh Kudus memampukan kita telah berkarya bagi dunia dalam pewartaan kemenangannya dari maut. Dan saudara-saudara bahwa dalam sukacita kita telah diperlengkapi menjadi saksi bagi Allah sampai waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, teruslah bersukacita dan bersaksi dimanapun kita berada, dan selamat merayakan Paskah dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin.